Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan dengan tema cara mengatasi stres terhadap mahasiswa saat menjalani school from home. Next. Tim pengabdi. Ada ketua yaitu Aryani Trinayati, saya sendiri, dan ada anggota tim pengabdi, ada Adela Ubaidah, ada Alia Dinarti, ada Irmawati Dewi, ada Muhammad Reski Saputra, ada Rahmat Septiadi, dan ada Taufik Afdi Al-Faruqi. Next. Pendahuluan. Analisis situasi. Wabah COVID-19 membuat banyak kegiatan publik beralih dengan pusat aktivitas utamanya berada di rumah. Banyak orang mengalami tekanan dan stres selama pandemi. Walaupun hal ini wajar dialami sebagian besar orang, bukan berarti stres dapat dibiarkan begitu saja. Situasi ini merupakan realitas baru yang juga dialami dunia pendidikan, utamanya terjadi pada mahasiswa. Next. Permasalahan mitra. Berikut ini adalah beberapa permasalahan mitra berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Permasalahan 1. Kurangnya pemahaman diri tentang stres. Dapat diuraikan cara pandang dalam ketidakmampuan menghadapi masalah, perasaan khawatir pada sesuatu yang sebetulnya belum terjadi. 2. Perubahan suasana hati yang buruk, yaitu penyimpangan emosi dan penyimpangan iritabilitas. 3. Kurangnya pemahaman orang tua dalam mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Ketidakmampuan orang tua peserta didik dalam memahami dan menerapkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. 4. Terganggunya perkembangan otak dalam mencerna materi. Sulit berkonsentrasi dan memfokuskan pikiran. 5. Perasaan tertekan akibat tugas, yaitu perubahan fisik, perubahan pola makan, dan perubahan kualitas tidur. Ada beberapa usulan solusi yang ditawarkan, misalnya pengadaan manajemen stres untuk mahasiswa. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Manajemen stres yang baik akan mengembalikan keseimbangan manusia dalam hidup, misalnya antara tanggung jawab dan bersenang-senang, atau antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tidak ada manajemen stres yang cocok diterapkan pada semua orang, tapi manajemen stres berlaku untuk umum dan dapat dicoba oleh siapa saja. Target luaran. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dapat diterapkannya cara mengatasi stres pada mahasiswa saat menjalani school from home melalui penyuluhan menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah presentasi untuk UAS mata kuliah komunikasi dan promosi K3. Tujuan pustaka. Stres berasal dari bahasa Latin yang artinya tegang atau genting. Secara harfiah, stres dapat didefinisikan dengan stimulus atau situasi yang memicu emosi negatif yang menciptakan tuntunan fisik dan psikis pada individu dalam menghadapi ancaman. Menurut Kaya tahun 2007. Kalau menurut Kupriyanov dan Zanov tahun 2014 menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Metode pelaksanaan. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program dalam rangka manajemen stres di kalangan mahasiswa. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi secara online tentang manajemen stres yang akan diberikan oleh pembicara kepada mitra pengabdi agar menjadi semakin baik dan maju. Dalam upaya menyehatkan diri secara mental dan psikologis, khususnya memanage diri, menghindari diri dari dampak buruk stres. Next. Gambaran IPTEX. Tim pengabdi Kelompok 1, Prodi K3 Universitas Binawan mengajukan proposal pengabdian.
Terus ke tim pengabdi memilih target untuk pengabdian adalah mahasiswa. Terus tim pengabdi mulai menyiapkan bahan yang akan digunakan untuk penyuluhan, yaitu poster, pretest, post-test, dan materi untuk penyuluhan. Yang keempat, tim pengabdian melakukan penyuluhan dengan para mahasiswa menggunakan aplikasi Zoom. Next. Partisipasi mitra. Partisipasi mitra dan flashback kegiatan yang A ada partisipasi mitra. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, mitra diharapkan dapat berpartisipasi. Mitra akan berpartisipasi dalam penyuluhan pencegahan stres, yaitu dengan mendengarkan pembicara, membawakan materi, saling bertukar pikiran atau berdiskusi tentang masalah stres yang dialami, dan bersama-sama bermain game. Selain itu, mitra juga akan mengisi kuesioner berupa pretest dan post-test yang telah disiapkan oleh tim pengabdi. Yang B, feedback kegiatan. Yang pertama, mahasiswa jadi lebih memahami dan mengerti apa itu stres. Yang kedua, mahasiswa lebih bisa manajemen stres saat sedang menjalani pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui bagaimana cara mencegah stres saat belajar. Yang keempat, mahasiswa bisa saling bertukar pikiran dan berdiskusi. Next. Organisasi, biaya, dan jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa dan mahasiswi program studi keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Binawan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut. Ketua Pelaksana Aryana Trinayati, Sekretaris Irmawati Dewi Aryana Trinayati, tim IT dan desain Adelah dan Aledinati, tim acara Rahmat Septiadi dan Taufik Afdia Al-Faruqi, moderator Alia Dinarti, materi Emre Saputra atau saya sendiri. Biaya pengabdian masyarakat. 1. Zoom aplikasi tidak berbayar. Door price 75.000, total 75.000. Jadwal pengabdian masyarakat. Acara kegiatan pengabdian masyarakat akan dilaksanakan pada Jumat 25 Juni 2021, waktunya jam 7 sampai jam 8 malam, tempatnya virtual Zoom. Dengan susunan kegiatan sebagai berikut. Pembukaan kegiatan oleh moderator, durasinya 3 menit oleh Alia Dinarti, perkenalan anggota pengabdi 5 menit, semua panitia pengabdi, pemaparan materi 15 menit oleh Mereka Saputra atau saya sendiri. Habis itu tanya jawab 10 menit, moderator dan pemaparan materi, games atau door prize 10 menit, Irmawati Dewi, sesi dokumentasi 2 menit, ada Rubaida, dan terakhir penutup 3 menit Alia Dinarti. Hasil dan ketercapaian target jualan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat, pengabdian kepada masyarakat ini pada aplikasi Zoom Meetings yang dihadiri oleh mahasiswa berbagai jurusan yang mengalami stres saat school from home. Hasil yang dicapai dalam program ini berupa kegiatan pada setiap pelaksanaan dalam berupa beberapa tahapan, yaitu pendahuluan, sosialisasi, post-test atau evaluasi. Next. Pencapaian target luaran. Acara pengabdian kepada masyarakat ini ditargetkan untuk mahasiswa jenjang D3 atau S1 dari berbagai universitas dan program studi yang berbeda-beda. Target luaran yang diharapkan sudah tercapai dari target yang ditentukan. Ada 30 peserta dan yang hadir dalam acara ini ada 40 peserta. Ketercapaian terhadap materi yang diberikan mengenai cara mengatasi stres terhadap mahasiswa saat masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh dan yang mengerti oleh peserta yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan manajemen stres kepada mahasiswa dalam proses mengatasi permasalahan baik yang bersumber dari pribadi maupun pekerjaan sehingga dapat menjaga perkembangan mental atau fisiologi serta meningkatkan hasil belajar yang lebih baik.
Saran. Tim pengabdian menyarankan agar mahasiswa dapat mempraktekkan pengetahuan yang telah didapatkan terkait dengan cara mengatasi tingkat stres belajar di rumah sehingga dapat membantu mahasiswa lebih baik lagi dalam mencapai pembelajaran yang maksimal. Lampiran 1, biodata, tim pengabdi lembar biodata pengabdi. Yang pertama ada ketua tim, Ariana Inayati. Kedua ada anggota mahasiswa. Anggota pertama ada Irmawati Dewi, anggota kedua ada Adela Ubaidah. Yang ketiga ada Alia Dinati, anggota keempat ada Emriski Saputra. Yang kelima ada Rahmat Septiadi, dan yang keenam ada M. Taufik Afaruki. Berikut adalah lampiran dokumentasi kegiatan. Ini ada poster kegiatan, dan ini adalah contoh dokumentasi dari kegiatan. Berikut lampiran materi pengabdian masyarakat. Berikutnya ada materi pretest dan posttest. Dan lampiran hasil pengolahan pretest dan posttest. Pada pretest yang dilakukan sebelum acara dilaksanakan dengan jumlah partisipan 54 orang, terdapat hasil sebagai berikut. Pertanyaan pertama, yang menjawab ya itu ada 92,6% dan menjawab tidak ada 7,4%. Pertanyaan kedua, yang menjawab iya itu 77,8%, yang menjawab tidak 22,2%. Pertanyaan ketiga, yang menjawab iya itu ada 81,5%, yang menjawab tidak ada 18,5%. Pertanyaan keempat, yang menjawab iya 77,8%, yang menjawab tidak 22,2%. Pertanyaan kelima, yang menjawab iya itu ada 94,4%, yang menjawab tidak ada 5,6%. Pertanyaan keenam, yang menjawab iya itu ada 75,9%, yang menjawab tidak 24,1%. Pertanyaan ketujuh, yang menjawab iya ada 87%, yang menjawab tidak 13%. Pertanyaan ke-8, yang menjawab iya 92,6%, yang menjawab tidak 7,4%. Pertanyaan 9, yang menjawab iya itu ada 98,1%, yang menjawab tidak 1,9%. Next. Pada posttest yang dilakukan setelah acara dilaksanakan dengan jumlah partisipan 40 orang, terdapat hasil sebagai berikut. Pertanyaan pertama, yang menjawab iya itu ada 100%, yang menjawab tidak 0,%. Pertanyaan kedua, yang menjawab iya 95%, yang menjawab tidak 5%. Pertanyaan ketiga, yang menjawab iya 95%, yang menjawab tidak 50%, yang menjawab tidak 5%. Pertanyaan keempat, yang menjawab iya 92,5%, yang menjawab tidak 7,5%. Yang pertanyaan kelima, yang menjawab iya 97,5%, yang menjawab tidak 2,5%. Pertanyaan keenam, yang menjawab iya 95%, yang menjawab tidak 5%. Pertanyaan ketujuh, yang menjawab iya 97,5%, yang tidak menjawab tidak 2,5%. Pertanyaan ke-8, yang menjawab iya 100%, yang menjawab tidak 0,0%. Next. Dari hasil pretest dan posttest yang sudah dilakukan, terdapat kenaikan persentase dari hasil pretest yang dilakukan sebelum acara dilaksanakan dengan hasil posttest yang dilakukan setelah acara dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil kita laksanakan. Thank you. Cukup sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.